Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab aliran teologi Islam Mu'tazilah yang beranggotakan Alfida Dewi, Meviana, Lailatul Mukaromah, dan Indriana Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada pada bab Mu'tazilah. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfida Dewi Meviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Mu'tazilah. Secara harfiah, nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang bermakna hanaan, yang berarti menjauhkan diri atau memisahkan diri dari sesuatu. Dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Al-Hasan Al-Basri di Masjid Basrah. Wasil ibnu Atha memisahkan diri secara fasik i'tazala dari pengajian Hasan Al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Pendapat Wasil bin Atha bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, atau yang disebut al-manzilatu bain al-manzilatain, telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin, Khawarij mengatakan kafir, dan Hasan Al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah. Sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa dinasti Umayyah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang saat itu berada di ambang kehancuran. Dalam suatu majelis pengajian Al-Hasan Al-Basri, muncul pertanyaan tentang kedudukan orang yang berdosa besar. Ketika Al-Hasan Al-Basri masih berpikir, Wasil berkata bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara dua posisi tersebut yang istilahnya al-manzilah bain al-manzilatain. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Al-Hasan Al-Basri pun berkomentar dengan kata i'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itulah Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Peristiwa tersebut dinilai sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Inilah awal kemunculan paham Mu'tazilah yang dikarenakan perselisihan antar murid dan guru yang pada akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Selanjutnya adalah materi tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama adalah metode pemikiran kalam atau teologi. Menurut salah satu penulis buku, Abu Zahra, dalam menetapkan akidah, Mu'tazilah berpegang pada premis-premis logika, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau akal. Mereka mempercayai kemampuan dan kekuatan akal. Setiap masalah yang timbul mereka dihadapkan kepada akal. Yang dapat diterima akal, mereka terima, dan yang tidak dapat diterima oleh akal, mereka tolak. Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani dan logika. Dalam menemukan landasan-landasan paham mereka, penyebabnya ada dua, yaitu 1. Mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. Kemudian, mereka jadikan sebagai metode yang membuat mereka lebih lancar dan kuat dalam berargumentasi. Yang kedua, ketika para filosof dan pihak-pihak lain berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, Mu'tazilah dengan gigih menolak.
mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Selanjutnya, yaitu bab tentang doktrin pokok Mu'tazilah. Ada 5 dasar ajaran Mu'tazilah yang dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah, yaitu Al-Tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dalam mengesahkan Allah, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyak yang qadim. Yang kedua, Al-Adlu, yaitu keadilan Allah. Keadilan Allah menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Allah wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Al-Sahlah wal Aslah, Allah wajib menepati janji Tuhan, wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya, dan Allah tidak akan memberi beban di luar kemampuan hambanya. Al-Wa'd wa Al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Allah membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Selanjutnya, Al-Manzilah bain Al-Manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapat seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Yang terakhir, Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahyu an Al-Munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan munkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang perkembangan aliran Mu'tazilah. Jadi, aliran Mu'tazilah diketahui pertama kali muncul ketika terjadi perdebatan antara Wasil bin Atha dan juga Hasan al-Basri. Setelah terjadi perdebatan itu dan muncul istilah Mu'tazilah, diketahui aliran ini memiliki sifat atau pemikiran yang rasional dan juga liberal. Dalam perkembangannya, aliran ini menarik perhatian dari pemerintahan dan juga kaum intelektual di wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Hingga pada masa Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab resmi negara dan dijadikan sebagai satu-satunya aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi pada masa ini aliran Mu'tazilah mengalami kejayaannya. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mutawakkil justru Mu'tazilah mengalami kemunduran dikarenakan banyak di antara umat Islam yang tidak menyukai cara mereka dalam menyebarkan agama karena menggunakan cara yang cenderung keras dan juga memaksakan kehendak. Bahkan mereka memiliki pemikiran bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dikarenakan mulai dari situ Mu'tazilah terus mengalami kemunduran karena mereka tidak lagi mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam. Ditambah lagi ketika datang seorang Sunni yang bernama Mahmud Ghaznawi, beliau menolak Mu'tazilah dan melakukan pembakaran terhadap buku-buku Mu'tazilah yang ada di perpustakaan-perpustakaan. Jadi sejak saat itu Mu'tazilah mengalami kemunduran total. Kemudian untuk masa saat ini sebenarnya pemikiran dari aliran ini kembali berkembang. Namun bisa dikatakan perkembangannya secara implisit karena tidak disadari oleh orang-orang. Kebanyakan kaum yang tersusupi pemikiran Mu'tazilah berasal dari kaum intelektual.
Nah, kemunculan kembali pemikiran Mu'tazilah ini berawal dari pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan aliran Mu'tazilah.